Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah Masjid Al-Khairat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Saya masih melanjutkan, yakni berkaitan dengan bab kesalahan-kesalahan di dalam azan dan iqamah. Pada pertemuan pekan yang lalu kita sampai kepada poin ke-38. Maka kita akan meneruskannya dimulai poin ke-39. Poin ke-39 jamaah, dari kesalahan azan dan iqamah itu yakni membaca Al-Quran antara azan dan iqamah sementara jamaah mendengarnya. Ini adalah salah satu bid'ah yang terdapat di sebagian masjid, yakni seseorang apabila sudah selesai azan, ya, dia baca Al-Quran, yakni antara azan dan iqamah itu dengan suara yang keras. Sementara jamaah itu ada yang mendengarkannya, sementara yang lain ada yang sedang sholat sunat, yang lain sedang berzikir, dan yang lainnya sedang berdoa. Ini adalah bid'ah yang mungkar, ya, yang tidak diperintahkan, dan ini termasuk mengganggu orang yang sedang beribadah, sedang sholat, sehingga membiarkan mereka sibuk, ya, dengan sholat sunnah dan doa. Al-Qasimi rahimahullah berkata, aku melihat di Mesir dan Iskandaria. Sekarang itu Iskandaria itu masuk wilayah Mesir, ya. Pada saat aku, kata beliau, sedang melakukan syafar pada tahun 1321 Hijriah, yakni bid'ah ini, yakni seseorang itu yang hafal Quran itu dia duduk di atas kursi yang besar, ya, kursi besar. Jadi ada kursi gede, tingginya itu 1 hasta, bahkan lebih, ya. Dia baca 10 ayat Al-Quran dengan suara yang keras, yakni sesudah azan dan iqamah itu. Dan kita lihat gangguan terhadap orang yang sedang sholat sunnah rawatib itu. Karena tidak mungkin orang itu bisa melakukan sholat sunnah dengan khusyuk, karena mendengar ada orang yang baca Quran secara keras. Dan ini kata beliau juga disebutkan juga oleh Al-Hajj, yakni ulama yang menulis kitab yang berjudul Al-Madkhal. Lalu dia menjelaskan juga termasuk dalam bab ini ialah kursi besar yang mereka sediakan di masjid itu, ya, yang mereka abadikan, yakni maksudnya tempatnya itu, misalnya ini masjid, ya, nah ini kursinya tuh ditaruh di sini, kursi besar nih, lalu ditaruhlah mushaf di situ, Quran, lalu nanti setiap antara azan di qomat ada yang bacanya itu. Padahal nggak ada kebutuhan yang mendesak tentang hal itu atau yang mendorong itu.
Kenapa? Karena ada dua tinjauannya. Pertama, menahan suatu tempat yang besar dari masjid, ya, yaitu menghentikan orang-orang yang sholat dari sholat mereka. Jadi sebenarnya masjid itu sebenarnya nih ya, kalau bisa masjid itu plong. Sebagian masjid banyak nian tiangnya, sehingga apa? Memutus saf. Jadi sebenarnya Nabi SAW bab sholat ini ya, saf sholat, itu beliau melarang orang sholat di antara tiang. Jadi kalau memang tidak mendesak nian, jangan sholat di antara dua tiang itu, yakni putus saf itu jadinya. Ya enggak? Nah, itu enggak boleh. Sebaiknya kecuali kalau memang darurat. Maka masjid yang bagus itu sepertinya masjid yang enggak ada tiangnya, sehingga saf itu apa? Plong, enggak ada apa? Sekat antara satu jamaah dengan jamaah yang lainnya. Tidak terputus. Kalaupun memang sudah ada tiang di situ untuk menyangga masjid itu atau apa, ya kalau memang kondisi jamaahnya normal, tidak terlalu banyak, maka maju atau mundur, yakni tidak sholat di antara tiang itu. Ya, apalagi bukan tiang. Misalnya kayak meja nih, kalau kita nih sengaja ditaruh siku, sehingga orang sholat lah putus kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, mereka baca ketika orang-orang kumpul mau sholat. Sementara sebagian jamaah itu ada yang sedang sholat sunnah, ada yang baca Quran, ada yang zikir, ada yang mungkin lagi tepakur, mikiri utangnya, ya kan? Ya kan? Dia khusyuk ngadu sama Allah, ya Allah, utang belanja pakaian di Tanah Abang belum bayar. Misalnya, gara-gara ini, misalkan banyak pedagangan. Jika qori baca Quran, ya, ketika itulah mereka itu berhenti dari yang mereka lakukan tadi. Minimal tendang. Padahal Nabi SAW melarang kita mengeraskan suara dengan walaupun baca Quran di masjid. La yajhar ba'dukum ala ba'din bil Quran. Jangan sebagian kamu mengeraskan bacaan Quran pada sebagian kamu yang lain. Ini hadis hasan riwayat Imam Malik. Nah, paham ya? Jadi gak boleh kita mengganggu seseorang yang sedang ibadah dengan bacaan kita. Kemudian apalagi ada antara azan dan qomat tadi. Gak boleh. Azan dan qomat itu kita isi dengan ibadah, doa. Nanti ada tuh babnya. Doa. Masuk juga memuliakan masjid. Jangan masjid itu tadi itu nggak ada barang-barang yang tidak bermanfaat. Jangan ditaruh sehingga memutuskan saf dan seterusnya itu. Lalu masjid dijauhkan dari hal-hal yang merusak itu. Saya ditanya kemarin, ada yang katanya menyanyikan lagu Indonesia Raya di dalam masjid. Itu sebaiknya dihindari. Apa masa bersair di masjid? Ya kan? Mau nyanyi Indonesia Raya, yakni nyanyinya di mana? Di lapangan. Jangan di masjid. Walaupun berkaitan ini tanggal 17, yakni hari kemerdekaan. Seperti saya nih, ibu-ibu, ayo kita berdiri, baca apa? Indonesia Raya, nyanyi di masjid, ya Allah. Nah, ini tidak sesuai, tidak adab untuk kita masjid. Yakni di masjid itu seseorang dilarang meninggikan apa? Suara. Nggak boleh kita berteriak-teriak
Itu masuk bab di masjid, larangan masjid. Nggak boleh kita ngumumin barang hilang, nggak boleh. Ada adabnya di masjid itu. Zaman sekarang ya Allah, al-khairat insya Allah jauh ya. Sebagian masjid itu orang bangun bung bang bung bang bung bung bang. Ya Allah. Hah? Yang pernah saya baca mengumumkan kematian itu kalau memang dibutuhkan itu boleh. Misalnya untuk supaya banyak orang yang nyolatin atau ada orang yang menyolatkan, mengurusnya maksudnya. Nah, berharap ada yang nanti mandikannya, ngapaninnya, itu insya Allah boleh. Yang tidak boleh itu yakni seperti orang jahiliyah dulu, yakni berteriak-teriak mengumumkan orang mati itu. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau sekedar memberitahu, oh bapak fulan meninggal, ya ini supaya kaum muslimin itu tahu. Jadi mereka kalau nggak dikasih tahu kan nggak tahu, nanti mereka pergi ke pasar. Nah, siapa yang mau ikut nyolatinya habis zuhur. Nah, jadi kan orang tahu. Sekedar itu saja, tanpa ada yang lain, tanpa meratap, oh dia tuh baik nih, itu Masjid Al-Khairat sejadah dia yang berada, boleh itu. Cukup memberitahu itu. Ya, Ma ya. Nah, jadi kita memang harus tahu nih adab terhadap masjid itu. Ya. Kemudian yang ke-40, membaca surah Al-Ikhlas 3 kali sebelum iqomah. Ini ada pula ini. Yani seorang yang mau qomat, dia baca dulu surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna, baru dia qomat. Itu enggak ada sunnahnya. Kalau di kita mungkin tidak ada ya. Wallahu alam ya, saya belum pernah jumpai. Tapi ini ada ya, ini di negeri Arab sana. Yang ke-41, keyakinan sebagian kaum muslimin bahwa yang qomat tidak sah kecuali yang azan. Betul atau salah? Hah? Salah. Jadi sebagian kita menyangka tidak boleh qomat, melainkan orang yang azan. Jadi mereka percaya ada hadis, siapa yang azan maka dia yang iqomat. Ada lagi hadis, barang siapa yang azan maka dia yang qomat. Hadis yang pertama tadi itu tidak ada asal usulnya. Adapun hadis yang kedua tadi itu riwayat Abu Dawud, ya, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya dari Abdurrahman bin Ziyad Al-Ifriqi, dari Ziyad bin Nu'aim Al-Hadrami, dari Ziyad bin Haris As-Sada'i, yakni secara marfu'. Tapi yakni Al-Ifriqi itu salah satu yang meriwayatkannya itu dia itu lemah, yakni dhaif, rawi yang dhaif. Kata Imam Ahmad, dia itu tidak masuk perhitungan. Kata Ibnu Mahdi, dia katakan tidak semestinya hadis dari dia itu kita riwayatkan. Kata Imam Tirmizi, dhaif menurut ahli hadis. Jadi hadis yang kedua itu sanadnya lemah, yakni dhaif. Diriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas tapi dhaif sekali. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada orang yang bernama Muhammad bin Fadl bin Atiyah, yang dia ini tertuduh bohong, yakni berdusta. Karena itu ulama ahli hadis abad kita ini, Al-Albani, ya, dia mendoifkannya dalam silsilah ad-dhaifah. Yakni singkatnya hadis itu dhaif, tidak bisa dijadikan dalil hujjah. Meskipun iqomah itu dari muazin itu lebih utama. Tapi hanya saja seandainya ada orang lain selain muazin yang iqomah,
maka tetap sah dan dia tetap berpahala. Kata Imam Nawawi, muazzinlah yang beriqamah karena ini sunnah. Seandainya ada orang lain yang melakukannya, maka itu menyelisihi sunnah. Tetapi iqamatnya tetap sah menurut beliau dan juga menurut jumhur atau kebanyakan ulama. Jadi tidak harus yang qomat itu muazzin, yang lain boleh, akan tetapi lebih utama yang azan karena memang itu kewajiban dia, apalagi memang itu dia muazzin di situ, di masjid itu. Kemudian yang ke-42, kesalahan dalam azan qomah ini, sibuk dengan selain doa antara azan dan iqamah. Ini kebanyakan kita kaum muslimin, yakni melewatkan salah satu ijabahnya doa, waktu ijabah. Salah satu ijabah doa itu yakni antara azan dan iqamah. Ad-du'a'u la yuraddu bainal azani wal iqamah. Kata Nabi, doa tidak ditolak. Apa tidak ditolak itu? Diterima. Doa tidak ditolak itu maksudnya diterima. Apa itu? Yakni doa di antara azan dan qomah. Tapi sayangnya sebagian kita muslimin sibuk dengan hal-hal yang lain dibanding berdoa. Apalagi zaman sekarang ini kita disibukkan dengan HP. HP itu menyibukkan kita beneran ini. Termasuk juga para ustadz juga, masuk saya juga. Kalau tidak darurat nian, tak usah. Kan nanti bisa dilihat itu. Tapi sebagian kita, ya Allah. Maka nanti sebagian orang, yakni ketika dia takbir itu habis baca gosip artis. Ya kan? Wah, si ini lagi selingkuh sama si itu. Nanti dia sholat. Allah, si itu lagi. Dia melewatkan, yakni atau ngobrol, berbincang-bincang bapak-bapak. Siapa menang malam tadi? Juventus atau Real Madrid? Ya, antara azan dan iqamah itu. Ya. Nah, beruntunglah orang-orang yang mampu memanfaatkan itu. Yani orang kita yang berakal ini kan kita ngaji nih. Itu kan sebentar, kalau di sini kan kemarin pekan lalu kita bahasa antara azan dan qomat di sini 10 menit ya. Ya di 10 menit itu lama itu. Berdoa itu dapat galau gitu berdoa tuh. Pengen pengen tanah, pengen mobil, ya. Pengen terbayar hutang, pengen suami baik, pengen bini baik, pengen anak baik, cucung baik. Selesai kalau sekolahnya, ya Allah. 10 menit itu panjang doa itu. Lama itu. Tapi sayangnya kita disibukkan dengan yang lain itu. Ya, ini sibuk dengan dunia ini. Sebagiannya sibuk ngambilin kotoran di sejadah masjid. Banyak yang kotoran itu. Habis 10 menit tadi itu. Ya kan? Itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berdoa, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kita berfirman, mintalah, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan untukmu. Ya. Jadi manfaatkanlah waktu antara azan dan qomat itu. Sehari itu berapa kali? 5 kali. Ya, ini kita azan tuh 5 kali. Berarti waktu ijabah doa itu berapa kali? 5 kali sehari semalam. Apalagi emak nih, bapak kau yang rajin di masjid tuh, yang sebelum azan lah tidur di masjid kan? Itu 10 menit ya. 10 menit. Berarti 50 menit doa aja gitu.
Ustaz, apa lagi nak baca doa? Sudah berdoa, ulang aja doa lagi. Ulang 3 kali, ulang 5 kali. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi. Banyak nih yang doa Quran, doa dari hadis, doa umum, doa bahasa kita juga. Ya Allah, ampuni aku, ya Allah, ya Allah, rahmati aku, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, mudahkanlah hamba nanti di alam kubur, berikan nikmat, jauhkan dari azab kubur. Ya Allah, masukkanlah ke surga hamba. Ya Allah, jauhkanlah dari siksa neraka. Ya Allah, jauhkanlah hamba dan keluarga hamba dari apa? Bencana, musibah yang membahayakan kami. Ya Allah, berikanlah kesehatan jiwa dan raga kepada hamba dan keluarga hamba. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada hamba dan keluarga hamba. Ya Allah, berikanlah rezeki yang berkah kepada hamba dan keluarga hamba. Saya pribadi itu setiap doa saya itu saya tuh berapa doa itu, yakni wafat dalam keadaan husnul khotimah, mudahkan di alam kubur, jauhkan dari mara bahaya. Boleh, tapi umur panjang dalam keadaan apa? Dalam keadaan sehat. Umur panjang tambah saro 100 tahun. Ngapa mak? Banyak tuh yang cepatlah mati, ya Allah. Jadi tapi ada tambahannya tuh, doa umur panjang dalam keadaan sehat, dalam keadaan akal yang sehat. Tapi kalau umur panjang lah pikun, lah ciri di mana-mana apa ya itu? Kalau ditanya boleh tak Ustaz doa umur panjang? Boleh. Nabi SAW pernah mendoakan sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik itu doakan oleh Nabi umurnya panjang dan hartanya berlimpah ruah. Allahumma aksir malahu wa waladahu. Anas bin Malik jadi orang kaya. Anaknya 100. Anaknya 100. Punya kebun korma, punya onta. Umurnya berapa? 100. Lewat. Jadi orang kaya sahabat Anas. Doa dari Nabi. Jadi boleh kita berdoa umur panjang, boleh. Tapi yang kita cari itu minta umur panjang dan barokah. Jangan umur panjang tapi fitnah. yakni fitnah bagi diri kita, fitnah bagi orang lainnya. Doa tuh, doa, nggak apa-apa. Itu saya bilang tadi tuh, Amri bilang tadi tuh. Pokoknya antara azan qomat tuh mak berdoa lah mak, banyak lah. Ulang-ulang doa 10 kali, 20 kali, tidak apa-apa. Doa itu, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah wafatkanlah aku dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah. Salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, rahmat ketika mati itu, wa maghfiratan ba'dal maut, ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, mudahkan ketika apa? Sekarat. Itu doa. Ini yang umur panjang tadi bukankah umur sudah ditentukan? Bukankah umur sudah ditentukan? Betul, Mas, sama seperti yang lain. Rezeki sudah ditentukan enggak? Kenapa kita berdoa minta rezeki? Kita minta itu karena kita belum tahu. Jangankan itu, kita masuk neraka, orang masuk neraka, masuk surga sudah ditentukan enggak? Sudah. Tapi kita tidak tahu di mana kita, makanya kita berdoa. Itu yang pertama. Karena kita enggak tahu. Betul rezeki kita Allah yang menentukannya. Sudah takarnya tuh, kata Nabi, belum sempurna
rezeki Allah kasih ke kamu, belum kamu mati. Sudah ditentukan, sudah dicatat di Lauhul Mahfuz, di buku catatan sana, di Lauhul Mahfuz. Amri itu rezekinya sekian, sudah. Tapi masalahnya kita nggak tahu. Makanya kita berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, karena doa itu sendiri ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Maka makin banyak berdoa, makin banyak kita ibadah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Kalau mereka bertanya tentang aku, jawab aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang kepadaku. Ud'uni astajib lakum. Doalah aku pasti kabulkan. Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufiyah. Mintalah kepada Allah itu dengan suara yang rendah, dengan tidak mengeraskan suara. Banyak ayat-ayat itu yang nyuruh kita berdoa. Nah, jadi walaupun kita sudah ditentukan, bukan rezeki saja. Kita sudah ditentukan rezeki kita, sudah ditentukan sehat sakit kita, bahkan sudah ditentukan orang itu tempatnya neraka atau surga. Kita berdoa itu karena kita tidak tahu di mana akhir kehidupan kita. Yang kedua karena kita dalam rangka beribadah. Dan yang ketiga karena doa itu adalah ibadah yang paling mudah, sama seperti zikir. Zikir dan doa itu itu ibadah yang paling mudah, benar tak Kalau ibadah yang lain lita, sholat harus bisa berdiri. Ajo lita. Coba kalau imamnya baca surah Al-Imran salat maghrib, lita dah mak berdiri. Pasti minta, ayo janganlah baca Al-Imran. Kenapa? Karena perlu tenaga. Puasa apalagi, haji apalagi. Tapi zikir, doa, siapa saja bisa melakukannya. Orang sakit bisa berdoa. Orang sakit bisa berdoa. Apalagi orang sehat. Orang kaya bisa berdoa. Apalagi orang miskin. Jadi doa itu gawe paling mudah. Sama seperti mak ngecek ke anak. Waktu anak minta duit, kau enak nian. Kan? Karena memang gawe yang paling enak itu apa? Apa? Minta. Itu gawe paling enak itu minta. Minta paling enak minta aja minta. Hau ku tak tahu nih rambutku begawe, kaki jadi kepala jadi kaki, siang jadi malam jadi siang. Kau datang minta, ya kan? Kenapa? Karena capek begawe itu. Tapi minta itu gawe yang paling mudah. Nah itu jadi kita ulang ya. Jangan disibukkan dengan sesuatu antara azan dan qomat itu kecuali kita berdoa dengan Allah. Alangkah banyaknya yang sia-sia memang waktu kita doa antara azan qomat 5 waktu itu lewat gitu aja tiap hari gitu. Mak juga di sikos sebagiannya juga sibuk marahin anak-anak. Tiap nak sholat marahin anak lu. Mak hitung aja tuh tiap nak sholat marahin anak tiap nak sholat. Sia-sia ini kita terbuang apa? Waktu tadi, Ustaz kalau udah dimarahi cak mana Ustaz? Ya sesekali aja. Jadi sesekali, jangan udah dimarahi juga tidak boleh juga. Tapi jangan habiskan setiap antara azan dan qomat yakni marah-marahin anak. Atau nanti aja. Atau sebelum azan, jangan berisik koyo. Datangnya mak sebelum orang azan. Sebagian kita itu anak tuh cak itulah emang ngobrol biarlah ya. Nah itu ya. Jadi antara azan dan qomat itu waktu ijabah doa. Ini anak-anak juga nih, jangan bikin marah orang tua apalagi antara azan dan qomat. Karena waktu ijabah doa itu anak-anak azan dan qomat. Kalau emak marahin anak-anak waktu azan qomat, setan kau nih, jadi setannya itu. Kenapa? Karena waktu azan dan qomat itu waktu yang ijabah. Emaknya doa anaknya jadi setan.
jadi setannya itu. Ya. Nah, ini kebetulan anak-anak duduk sini. Tumben nih duduk. Ya, ini anak-anak Pak Ustadz lihat ada yang lagi sholat itu masih ngobrol. Ya, jangan ngobrol. Siapa yang ngobrol, tolong sholatnya diulang. Batal sholatnya. Harus ulang. Ya, anak-anak, paham anak-anak? Nah, bagus. Pak Ustadz doakan jadi presiden. Kemudian yang ke-43 kesalahan yakni azan koma ini ucapan aqamah Allah wa adamaha. Nah, ini. Sebagian orang waktu dengar orang komat dia baca itu. Aqamah Allah wa adamaha. Semoga Allah menegakkannya dan melanggengkannya. Kenapa ini riwayat? Sebagian ulama mengatakan riwayatnya lemah. Ya, ini dhaif. Dia tidak berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya apa yang betul itu adalah yakni sebagaimana hadis, yakni apabila kita mendengar ucapan muazzin kita menyebutkannya seperti yang dia baca itu. Kecuali ayat sholah al-falah itu kita baca la haula wala quwata. Begitu pula iqamat ya. Yang ke-44 ucapan sodakta wa barokta, ini ada juga ya. Nah, ini kalau dia orang baca as-sholatu khairun minan naum, sholat subuh, dia baca sodakta wa barokta, ini enggak ada ya. Yang benar itu ya sebut saja seperti apa muazzin baca itu. Yang ke-45 sebagian orang meyakini bahwa azan anak yang sudah mumayyiz itu enggak sah. Ini salah. Anak mumayyiz itu boleh azan, Mak? Boleh. Nih anak-anak kita nih boleh azan. Enggak apa-apa dia dilatih azan. Asal dia latih, dia sudah betul bacaannya, boleh. Mumayyiz itu yakni anak-anak yang sudah tahu bahaya. Sudah tahu mana jorok. Nah. Tapi kalau anak yang belum tahu, seperti anak kita yang galak lari ya. Itu dia belum mumayyiz itu. Itu belum tahu dia. Saya tidak tahu anak siapa itu. Tidak apa-apa itu. Daripada lari di kuil, eloklah kali masjid. Itu supaya mak-mak tidak ngantuk itu. Mak lah ngantuk, mas tahu dia maknya ngantuk. Masuk dia. Dibikinnya heboh gitu. Saya juga cemeh itu, takut dipang gitu. Tapi tidak konsen bisa. Itu sekali-sekali, kan sekali-sekali juga, Mak. Iya. Nah, itu belum mumayyiz itu. Dia kan belum tahu mana bahaya, mana tahu membahaya. Nah, itu. Nah, tapi kalau anak-anak ini boleh dia azan. Ya, anak-anak. Siapa yang pintar azan? Lihat tangan. Itu. Si siapa itu? Cristiano Ronaldo. Pakai baju Real Madrid ya. Alhamdulillah nih Cristiano Ronaldo udah masuk Islam nih. Salat ya di Masjid Al Khairat nih. Itu ya, jadi enggak apa-apa anak-anak itu azan ya. Jadi salah itu orang yang menganggap azan anak yang sudah mumayyiz itu enggak sah ya. Ini perlu saya jelaskan di sini. Mumayyiz itu ada ulama berselisih ya. Apa definisi anak itu mumayyiz itu? Sebagian berpendapat mumayyiz itu yakni dia bisa membedakan mana manfaat, mana yang merugikan, mana bahaya, mana yang menguntungkan tadi yang saya bilang tadi. Ada pendapat yang lain bisa membedakan mana yang buruk dari yang mana yang elok. Nah, ya kan? Jadi dia dikasih api ke kue bolu ya kan? Nah, dia bisa milih yang kue bolu. Itu berarti dia udah ini. Tapi kalau dipilihnya api, itu berarti belum ini. Ada pendapat lain yang mengatakan yang bisa memahami pembicaraan dan bisa memberikan jawaban. Nah, itu sudah mumayyiz tuh.
Ada lagi pendapat yang lain yang usianya udah 6 tahun. Nah, ini anak-anak ada yang usianya 6 tahun? Udah 6 tahun? Wah, udah mumayyiz semua ini. Ada tak yang usianya di bawah 6 tahun? Tak nyawa, berarti sudah mumayyiz ini. Ada yang bilang usia 7 tahun ya. Sebenarnya hadis itu banyak ya pendukungnya, seperti yang hadis yang perintahkanlah anakmu itu sholat umur berapa? 7 tahun dan pukul dia usia 10 tahun. Berarti itu 7 tahun itu mumayyiz ya. Bahkan disebutkan dalam Sahih Bukhari itu hadis nomor 4302, sesungguhnya Ammar bin Salama al-Jarmi dia pernah mengimami kaumnya saat Ammar itu usianya 7 tahun. Kenapa? Karena dia ternyata walaupun anak-anak dia yang paling banyak hafal Quran. Jadi anak-anak pun jangankan azan, imam saja dia boleh. Ternyata di Masjid Al-Khairat ada anak yang udah hafal 30 juz misalnya. Boleh maju sudah jadi imam. Ya. Sementara kita misalnya baru hafal juz sama misalnya kan. Enggak apa-apa anak itu jadi muazzinnya. Yang ke-46. Sebagian orang awam berkeyakinan bahwa azan tidak sah tanpa berwudu. Ini benar atau salah? Benar. Keliru ya. Ini salah. Yakni yang benar itu azan itu sah walaupun orang itu tidak berwudu. Walaupun orang yang azan dalam keadaan berwudu itu memang lebih utama. Tapi ada orang yang azan tidak berwudu dulu itu sah, nggak apa-apa. Ya, nanti sesudah dia azan dia baru wudu, nggak apa-apa. Jadi tidak apa-apa seseorang mengumandangkan azan dia dalam keadaan belum bersuci yakni wudu. Kemudian 47 lalai menjawab azan. Nah, ini yang jadi ini. Bagian kita tadi ngobrol, main HP sehingga lalai jawab azan. Padahal menjawab azan itu pahalanya besar, diperhatikan anak-anak. Yang pertama, menjawab azan itu salah satu faktor masuk surga. Ya. Kata Rasulullah SAW, jika muazzin ucapkan Allahu Akbar, lalu salah seorang kalian menjawab Allahu Akbar. Kemudian muazzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kamu jawab asyhadu, terus itu sampai kemudian muazzin menyebut la ilaha illallah, lalu kamu ucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka kamu masuk surga. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Yang kedua, menjawab azan itu sebab diampuni dosa-dosa. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan ketika mendengar suara muazzin, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya, dan bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, raditu billahi rabban, ya, wa bi Muhammadin rasulan, wa bil islami dinan, maka diampuni dosanya. Yakni zikir sesudah mendengar orang baca apa? Azan itu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan, ghufira lahu zambi, yakni dosanya diampuni. Yang ketiga, menjawab azan adalah patuh kepada Rasulullah. Siapa yang jawab azan itu berarti dia patuh. Rasulullah bersabda, jika kalian dengar azan maka ucapkanlah seperti muazzin. Itu hadis sahih riwayat Muslim. Jadi siapa yang mendengar azan lalu dia menjawab seperti yang muazzin bilang, berarti dia mematuhi Rasulullah. Kemudian menjawab azan juga salah satu sebab kita dapat syafaat.
Siapa yang dengar seruan muazin lalu dia ucapkan seperti muazin itu, lalu dia bersolawat, ya, sebab barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali maka Allah limpahkan kepadanya 10 rahmat. Kemudian mohonlah wasilah untukku, yakni doa zikir salawat yang sesudah kita mendengar azan itu. Ya. Hah? Tidak menjawab. Yakni kita tidak boleh berzikir, yakni ketika di dalam kamar mandi. Yakni ketika kita sedang nongkrong atau sedang mandi. Emang di dalam kamar mandi wudunya? Oh, nggak apa-apa. Boleh jawab lagi wudhu, jawab azan boleh juga. Nggak apa-apa. Lagi wudhu ngobrol boleh nggak? Hah? Boleh kalau memang butuh. Boleh. Yang nggak boleh itu lagi sholat. Lagi sholat nggak boleh ngobrol. Allahu Akbar. Hei, jangan ngobrol. Iyo, kau ngobrol. Untung ambu tidak ngobrol. Kamu batal kalau. Ya, nggak boleh ngobrol. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Udah masuk waktu isya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.